Oke, teman-teman, selamat datang. Ini dia panduan belajar intensif kalian untuk ujian akhir PSI 1620. Yuk, kita langsung mulai aja dan susun strategi biar kalian bisa sukses. Nah, pertama-tama lihat angka ini, 40%. Ini bukan angka main-main ya. Ujian akhir komprehensif ini bobotnya segitu dari total nilai kalian. Jadi, kita harus pastikan kalian benar-benar siap. Kalau kita lihat rinciannya, ujian akhir itu, wah, porsinya paling besar. Jelas banget kan? Ini adalah komponen tunggal yang paling penting. Performa kalian di sini benar-benar jadi penentu nilai akhir. Oke, kita akan bagi jadi 4 bagian. Pertama, kita lihat peta ujiannya. Terus kita bahas debat-debat dasar, lanjut ke alat-alat terapis modern, dan terakhir, gimana caranya menyatukan semua ini biar dapat nilai A. Bagian pertama, mari kita bedah dulu apa sih yang sebenarnya mau dinilai di ujian ini. Jadi gini, poin kuncinya adalah ujian itu akan menguji apa yang kamu tahu, yaitu teori-teorinya. Sementara tugas dan partisipasi itu menilai apa yang bisa kamu lakukan dalam praktek. Keduanya ini nggak bisa dipisahin, penting banget. Kalian nggak bisa jadi terapis yang efektif tanpa teori yang kuat dan juga kemampuan menerapkannya. Oke, sekarang kita masuk ke inti materinya, ya. Kita lihat gimana teori-teori besar ini saling berhubungan dan berkembang. Coba kita lihat perjalanan evolusi psikoterapi ini. Ini alur yang wajib kalian pahami. Dimulai dari gali-gali alam bawah sadar, itu psikoanalisis. Terus bergeser ke hal-hal yang kelihatan, yaitu perilaku, nah itu behaviorisme. Gak lama muncul pandangan yang lebih utuh tentang manusia, yaitu humanistik. Dan yang lebih modern, fokus ke pikiran kita. Itulah terapi kognitif. Pergeseran besar yang pertama itu dari psikoanalisis yang fokus pada mengapa dari masa lalu ke behaviorisme yang lebih praktis, fokus pada apa yang bisa kita ubah dari perilaku kita sekarang. Bahkan di dalam aliran psikodinamika sendiri ada perbedaan besar loh. Freud itu fokusnya ke dorongan-dorongan dasar dan alam bawah sadar kita masing-masing. Sementara Jung, dia melihat gambaran yang jauh lebih luas, termasuk soal alam bawah sadar kolektif yang kita semua bagi bersama. Ini nih, perbedaan filosofis yang paling mendasar yang harus kalian pegang buat ujian. Psikoanalisis itu melihat kita sebagai makhluk yang didorong oleh insting, seringkali tanpa kita sadari. Di sisi lain, humanistik itu jauh lebih optimis. Percaya kalau kita itu pada dasarnya pengen tumbuh dan jadi versi terbaik dari diri kita. Nah, kalau mau nilai tertinggi, kalian harus bisa membandingkan pemikir-pemikir besar ini. Kayak debat antara Beck dan Pearls soal akar penderitaan kita. Menurut Beck, sumber masalahnya ya ada di pikiran kita yang salah. Tapi kata Pearls, bukan. Masalahnya itu adalah urusan yang belum selesai dari masa lalu yang masih menghantui kita sekarang. Dua pandangan yang sangat berbeda kan? Oke, cukup teorinya. Sekarang kita pindah ke hal-hal yang lebih praktis, yaitu keterampilan dan alat-alat yang akan diuji nanti. Oke, latihan singkat. Keterampilan paling dasar, membangun raport. Langkah 1, pacing. Ikuti dulu klien, samakan bahasa dan gerak-geriknya. Kalau sudah nyambung, baru masuk langkah 2, leading. Pelan-pelan kita arahkan percakapan. Terakhir, mirroring. Kita cerminkan balik bahasa tubuhnya secara halus. Coba deh, kuasai 3 langkah ini. Penting banget buat bisa membedakan gimana terapi-terapi ini menangani jenis krisis yang berbeda. Eksistensialisme itu membantu kita menghadapi beban kebebasan dan pilihan, sementara logoterapi itu menghadapi kekosongan makna atau yang disebut juga neurosis noogenik, yaitu penderitaan yang muncul waktu hidup terasa nggak ada tujuannya. Nah, ini pasti keluar di ujian, behaviorisme. Coba lihat 3 skenario ini. Saya kasih waktu sebentar. Yang mana penguatan positif, mana yang negatif, mana yang hukuman. Coba tebak, memahami bedanya ini kunci banget loh. Di sini nih serunya, kita bisa mulai gabungin beberapa model. Lihat deh, gaya komunikasi dari teorinya satir itu bisa kita petakan ke ego state di analisis transaksional. Misalnya, orang yang suka menyalahkan itu seringkali datang dari ego state orang tua yang kritis. Paham kan? Ini menunjukkan pemahaman yang lebih dalam. Di bagian terakhir ini, kita akan satukan semuanya. Kita lihat gimana sih jawaban yang luar biasa itu yang bisa membawa kalian ke nilai A. Oke, ayo kita coba terapkan teori-teori tadi ke sebuah kasus yang sangat umum. Kalau kita pakai kacamata CBT, pendekatannya sangat terstruktur. Pertama, kita bantu klien identifikasi pikiran otomatisnya.
saya akan gagal total. Oke, kedua, kita tantang distorsi di balik pikiran itu. Dan ketiga, kita kerja bareng untuk merestrukturisasinya menjadi pikiran yang lebih seimbang dan realistis. Tapi kalau mau jawaban level A, kita perlu tambah lapisan lain. Pakai psikosintetis, kita nggak cuma lihat pikiran, tapi juga subpersonalitas yang lagi berantem di dalam diri klien. Misalnya, si perfeksionis melawan si pengkritik. Tujuannya adalah membantu klien agar tidak terlalu terikat pada bagian-bagian itu dan bisa terhubung dengan inti dirinya yang lebih kuat. Jadi, intinya begini. Lihat standar penilaian ini. Kalian bisa lihat langsung gimana performa yang kuat di ujian akhir yang bobotnya 40%, itu bisa langsung membawa kalian dapat nilai A. Dan ingat ya, mau pakai teknik secanggih apapun, dasarnya tetap etika. Ini nggak bisa ditawar. Menjunjung tinggi klien, menjaga kerahasiaan, dan bertindak jujur. Ini bukan cuma aturan, ini adalah jantung dari profesi kita. Ini fondasi kepercayaan. Oke, semua yang kita bahas di sini adalah inti dari apa yang perlu kalian ketahui untuk bisa sukses di ujian PSI 1620. Kita tutup dengan pemikiran ini. Semua pengetahuan ini bukan cuma buat lulus ujian. Ini adalah fondasi untuk praktik kalian di masa depan. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, setelah memahami semua model ini, bagaimana kalian akan mulai membangun praktik yang unik dan yang paling penting, etis?